Pak Adit. Siap. Kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Zainuri, Kepala SMA Negeri 4 Surabaya. Jadi di sini nanti kami akan melakukan wawancara, tepatnya saya akan wawancara beliau mengenai kasus-kasus dilema-dilema etika di SMA 4 Surabaya. Terima kasih. Pertanyaan pertama Pak Zain, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral ya, dua hal yang beda ya, Pak. Ya, walaupun sebenarnya sama-sama dilema ya, sebenarnya. Kalau dilema etika itu kan berkaitan dengan pertentangan dua kondisi yang sebenarnya sama-sama benar gitu ya. Jadi lebih susah gitu ya. Tetapi kalau ya rujukan moral ini kan jelas ini hanya terkait dengan kepentingan, terkait dengan kondisi aja. Itu kan antara benar dengan salah gitu. Jadi kalau saya sih tentu di situ harus menganalisa, harus dianalisa, harus dilihat benar permasalahan itu ya, ini masuk di dalam dilema etika atau masuk dalam rujukan moral ya. Nah, jadi benar-benar harus kita analisa, jangan sampai di situ kita salah ya. Nah, baru nanti kita simpulkan ya, baru kita simpulkan, oh ini masuk dalam ini masuk dalam ini gitu. Jadi karena memang banyak kasus yang kira-kira hampir serupa gitu. Jadi setelah kita dianalisa Ya, Pak. dan baru nanti disimpulkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi memang kalau dilema etika ini agak susah Pak ya. Di situ ngambil seperti ini ada resikonya, sepertinya ada resiko. Oke. Maka kalau saya sih Pak tetap memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya gitu ya. Kira-kira ini nanti hasilnya bagaimana? Kalau saya memutuskan A atau B, saya ambil yang A atau yang B gitu ya. Ini kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Karena semua ada dampak. Nah tentu kalau saya memilih yang hasilnya nanti lebih memberikan manfaat bagi banyak pihak gitu ya. Jadi mungkin saya ambil ini ada yang diuntungkan, ada yang enggak. Tetapi saya berharap keputusan ini nanti memang yang punya dampak baik kepada pihak yang lebih banyak. Kemudian yang kedua berharap saya bisa mengambil pertimbangan yang kira-kira sedikit dampak, sedikit resiko gitu ya, dengan melihat bahwa ini sebenarnya benar atau enggak gitu ya. Maka aturan nanti harus kita pertimbangkan. Jadi kan landasan gitu. Iya, betul. Kemudian lagi Pak, ya. Ketika kita ngambil keputusan, maka dengan keputusan kita ambil, kira-kira harapan kita kepada orang ini nanti bagaimana? Ya, atau kepada keputusan ini nanti bagaimana? Gitu ya. Jadi ketika kita ambil keputusan ini kan pasti kita punya harapan Pak. Harapannya tentu baik gitu ya. Pada pihak yang dalam tanda kutip risiko terlibat gitu ya. Jadi oh kita inginkan orang itu seperti ini. Oh berarti saya nanti harus ambil keputusan seperti ini. Ya. Dan tentunya di situ Pak prioritas gitu ya, prioritas mana yang nanti harus kita kedepankan. Karena selagi dilema etika ini
memang namanya juga dilema gitu ya. Jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Ya. Jadi hasilnya nanti bagaimana? Apakah dampaknya menimbulkan kebaikan bagi banyak pihak? Atau enggak? Jadi kemudian apakah ini betul-betul prioritas memang harus kami harus dilakukan gitu ya? Kemudian ini sesuai tidak dengan aturan, kemudian kira-kira setelah nanti kita lakukan, orang ini nanti melakukan apa, bisa melakukan apa, bisa mengakibatkan kebaikan apa. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk memutuskan hal seperti itu Pak? Nah, kalau ngomong langkah Pak ya, langkah ini yang saya ini yang mungkin berbeda dengan keyakinan orang gitu ya. Jadi kalau ngomong langkah tentu satu Pak, kita betul-betul tadi mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan itu ya, dianalisa betul ya, tentang permasalahan itu, tentang siapa yang terlibat di situ, kemudian tentang apa, bidang apa di situ, maka setelah kita identifikasi. Nah, kemudian tadi analisa betul, setelah itu ya kita coba bandingkan kondisi ini dengan aturan-aturan yang ada, gitu ya. Kalau kondisi itu ada aturan yang melandasi, maka lebih gampang, gitu ya. Tapi ketika enggak, maka kami berharap ada upaya brainstorming, karena kita ini kan tim satu ya Pak ya, satu kesatuan, ada tim ya Pak. Maka harapan saya tetap kita bisa saling sharing, berunding dengan orang-orang yang kita percaya bisa memberikan solusi bersama. Maka hasil brainstorming ini tentu memberikan alternatif solusi yang lebih banyak dan lebih baik ya. Nah, baru setelah itu kita coba untuk berikan keputusan, kita ajak ngobrol yang enak untuk mencari solusi. Jadi semacam buka opsi-opsi baru ya? Iya betul ya. Jadi alternatif opsi itu memang ada Pak. Jadi kan kalau kita dihadapkan pada dilema, namanya dilema berarti ada dua kemungkinan gitu ya. Mungkin bisa saja ada alternatif lain ya, yang kadang kita sebut apa ya, dilema, atau bisa mungkin lebih dari itu gitu ya. Dan mencari alternatif solusi ya. Jadi apakah kita ngambil yang A, B, atau mungkin di luar dari A dan B. Oke Pak ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Apakah dari kemarin brainstorming tadi ini? Itu bagi saya iya Pak. Jadi lebih pada diskusi gitu ya, diskusi dengan pihak yang memang kita percaya untuk bisa memberikan alternatif jawaban itu. Karena dari diskusi ini kita bisa menganalisa betul masalahnya ya. Kemudian resiko dampak negatif itu lebih kecil ya. Kemudian yang kita putuskan itu insya Allah yang terbaik ya. Jadi kalau saya lebih baik untuk diskusi dengan tim lain yang kita percaya ya. Jadi Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah memikirkan hati teman atau anak buah atau bagaimana ini? Ya. Kalau ngomong dilema ini kan karena memang dihadapkan pada dua kondisi Pak ya, pada dua kondisi. Tantangan terbesar itu adalah ketika kita menemukan dilema etika, kita ingin memutuskan sesuatu, tetapi bersentuhan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, di mana pihak ini kadang-kala kita dapatkan ini pihak yang agak sulit untuk bisa diajak diskusi. Ya. Jadi tantangan terbesarnya itu. Nah,
ketika pihak ini bisa kita ajak ngobrol secara baik, enak. Tapi ketika ini enggak, nah ini yang menjadi tantangan terbesar Pak, gitu ya. Karena setiap keputusan ini memang berikan dampak. Maka kembali yang tadi bahwa harapan kami bisa memberikan keputusan yang memberikan dampak yang baik untuk pihak yang lebih banyak. Jadi andaikan kondisi terjelek, kita ambilnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kondisinya baik, maka harapan kami ya tadi dari diskusi. Itu tantangan terbesarnya ketika kemudian biaya ada operasional. Apa saya tadinya Pak? Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau timeline ya Pak ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini menarik Pak. Jadi kalau di rumah etika ini muncul karena seringkali kesalahpahaman, gitu ya. Maka sebelum kepada pilihan seperti itu, alangkah baiknya komunikasi yang rutin ini dilakukan. Tapi ketika muncul ada kasus-kasus di rumah etika, maka bahwa kasus ini tidak bisa kita biarkan menumpuk pada satu fase, Pak. Maka kita selesaikan otomatis sesegera mungkin kapan kita bisa menyelesaikan, segera mungkin. Tetapi kita tetap memperhitungkan prioritas mana, ya. Jadi tetap kita melihat Pak skala prioritasnya. Andaikan permasalahan itu muncul lebih dari satu, tetapi prinsip saya ya sesegera mungkin diselesaikan. Jadi tidak perlu ada jadwal khusus. Yang jadwal khusus itu justru adalah antisipasi agar tidak muncul dilema-dilema seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Nah, lanjut lagi Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Banyak, ya. Karena pengelolaan sekolah ini tidak mutlak hanya kepala sekolah. Justru kepala sekolah ini banyak dibantu oleh tim banyak sekali yang berada di Waka, yang berada di ketatausahaan, yang berada pada bidang-bidang tertentu, ya termasuk perpustakaan, termasuk lab dan sebagainya. Nah, tinggal tergantung sekarang permasalahannya apa, berkaitan dengan apa. Maka pihak-pihak yang terkait itulah yang kita ajak untuk bisa membantu memberikan alternatif solusi. Ya. Terakhir Pak, terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya satu Pak, gitu ya. Tadi bahwa jadi yang pertama ini mengantisipasi timbulnya permasalahan, maka memang perlu ada komunikasi awal, ya, yang saya pikir lebih intens dilakukan, maka mengurangi resiko timbulnya masalah. Yang kedua, bahwa tidak semua orang ini selalu bersepaham dengan apa yang kita putuskan. Maka diskusi itu menjadi penting. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, bahwa dalam setiap permasalahan itu seringkali tidak bisa kita putuskan sendiri. Maka dalam pengambilan keputusan jauh lebih baik ketika kita melibatkan orang-orang yang kita berikan kepercayaan dan kita yakini bisa membantu memberikan alternatif solusi. Jadi kata kuncinya balik Pak, bahwa butuh komunikasi untuk mencegah dan butuh komunikasi diskusi juga untuk bisa menyelesaikan. Ya, Cukup Pak? Iya Pak. Baik, terima kasih. Jadi kata kunci dari Pak Zain tadi adalah satu, komunikasi. Karena manusia itu punya hati, maka butuh sebuah komunikasi. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuri. Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Nah, selamat malam Bapak dari Wismawan. Selamat malam Adi. Saya mau memastikan Pak, jenengan kepala sekolah kan? Insya Allah. Dari MI Muhammadiyah 25 Surabaya. Betul. Jadi ini saya juga punya tema ini.
bagi saya begitu karena menyesuaikan dengan wakil besar Muhammadiyah. Pak Ferry, ini saya dapat tugas dari guru penggerak. Ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada panjenengan. Kita mulai aja yang pertama Pak Ferry ya. Selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara kita untuk dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus dilema etika biasanya akan tampak di lapangan itu sebuah anomali, di mana ada sesuatu yang biasanya itu natural kemudian tiba-tiba berubah. Apakah itu memang tergantung kondisinya atau memang ketika itu terjadi perubahan. Nah, disitulah kita akan menganalisa bahwa perubahan ini disebabkan oleh apa. Kita akan tahu dengan cara nanti kita observasi di lapangan, kemudian mencari informasi melalui media yang terkait, Ya. kemudian kira-kira kita akan menentukan nilai-nilai apa yang akan kita ilmukan. Oke. Ada tambahan lagi tuh Pak Ferry? Yang paling utama ini, ketika sudah kita ketahui nilai-nilai yang bertentangan, maka kita akan butuh juga sebuah komunikasi yang baik yang nantinya akan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya Pak Ferry, Ya. pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Ferry menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai contoh, mungkin Pak Ferry punya guru yang itu guru berharga dan akhirnya guru berharga agak sibuk, jam pelajaran ditinggal. Dia guru penggerak ya benar, ngajar juga benar. Kalau menurut Pak Ferry bagaimana? Baik. Kalau menurut kita dan dua-duanya baik nih ya. Ya. Dua-duanya baik dan juga mendukung program sekolah, maka yang paling utama sekarang adalah satu, bagaimana kita mengatur teknisnya Ya. supaya tidak terjadi ketimpangan antara tugas pribadi seorang guru penggerak dan juga kewajiban mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, itu kita melihat yang namanya dampak negatif yang terbesar. Apabila nanti itu ada sebuah dampak negatif yang besar, maka itu yang menjadi sebuah titik besar untuk mencari solusinya. Tapi dimarahin apa Pak? Gurunya yang Insya Allah kita akan menggunakan yang namanya win-win solution. iya Pak. Karena memang ya sudah berkesimpulan penting ya. Betul. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama bila mana ada masalah di sekolah? Ya. Yang pertama ini adalah tetap kita menggali informasi. Oke, mendapat informasi. Mulai dari teman sejawat mungkin bisa kita paling informasinya ya. Kemudian kedua adalah dalam hal kinerja. Nah, biasanya akan ketahuan ketika terjadi sebuah dilema etika, kinerja dari Bapak Ibu kita akan kelihatan apakah itu tuntas atau tidak, apakah beres atau tidak, ataukah memang salah satu kita harus dikorbankan. Nah, maka seperti itu sehingga kita nanti akan tahu nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian kita cari solusi. Mungkin kita akan melibatkan stakeholder yang lebih tinggi dari kita, yang keputusannya lebih mantap. Ada Pak Ferry, Ya. hal apa saja yang selama ini agak efektif? Oh, sudah ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Bapak itu mungkin pusing ini benar, ini Iya. benar, tapi saya bagaimana ini? Kata yang membuat kita susah untuk menentukan keputusan ini adalah ketika terjadi pada guru yang betul-betul guru yang kita anggap terbaik. Ketika
kita nganggap guru kita itu terbaik, kemudian terjadi hal seperti itu, maka bisa jadi akan timbul sedikit keraguan dalam diri kita untuk mengambil keputusan. Maka disitulah kita akan membutuhkan yang namanya stakeholder terkait. Kalau di tempat kita ada yayasan namanya majelis medis, itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan seperti apa nanti solusinya. Oke. Apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau tata acara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa ya Bapak jalankan? Iya. Kita dalam hal penyelesaian problem tidak bisa langsung kita selesai, karena kita butuh yang namanya pendalaman materi. Jadi kita butuh yang namanya penggalian informasi, kita butuh yang namanya analisa, kita butuh yang namanya evaluasi. Maka kita akan punya yang namanya tata cara atau timeline ini. Jadi kapan kita harus melakukan observasi, kapan kita harus melakukan analisis, kemudian kapan kita harus mencari evaluasi bagaimana baru kita tahu bisa seperti apa. Nanti kalau kita putuskan langsung, maka kita akan menghilangkan beberapa informasi yang sangat penting sehingga bisa kita berakibat seperti itu. Jadi kita seperti itu. Oke, siap. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Ini kita punya tim di sekolah kita itu ada yang namanya kepala urusan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan. Oh, kalau itu semacam PTU atau bagaimana? Beliaunya memang kita bentuk sendiri person yang memang bertugas yang berkaitan dengan karyawan. Apakah itu kinerjanya, apakah itu jadwalnya dan sebagainya, problemnya dan sebagainya, yang kesemuanya itu berkenaan dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Dengan adanya urusan PTK ini atau pegawai ini, maka akan sangat membantu kita dalam hal penggalian informasi, mencari analisanya ketika jadi masalah, kemudian membantu kita dalam mengevaluasi sampai pengambilan keputusan. Itu kalau secara organisasi itu posisi NAUR PTK itu seperti apa? Posisi PTK ini berada di bawah kepala sekolah. Tidak sejajar dengan belakang? Tidak sejajar dengan belakang. Baru ini. Beliau guru atau memang khusus macam HRD gitu? Nah, beliaunya memang khusus guru, tetapi beliau tidak kita libatkan dalam hal wali kelas. Jadi beliau adalah guru mapel yang kita berikan jam pelajaran yang sesuai dengan tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi beliaunya nggak ada 24 jam di dalam kelas, tapi mungkin 12 jam yang sisanya adalah beliau itu wajib dalam hal kepegawaian. Memang di sekolah lain sekolah saya juga ada. Ya, kalau di perusahaan namanya hampir sama dengan HRD lah. Karena ini yayasan Pak. Terakhir Pak Ferry, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan penerimaan kita dan pembelajaran? Insya Allah kalau kita ini pernah menghadapi yang namanya dilematika, problem apapun yang berkaitan dengan insya Allah akan mudah kita cari solusi. Karena apa? Problem yang berkaitan dengan dilematika ini memang membutuhkan sesuatu yang cukup mendalam. Karena apa? Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban daripada guru karyawan kita. Kalau haknya terganggu, maka kewajibannya itu sudah akan terganggu. Seperti ini. Sehingga dibutuhkan sebuah keputusan yang sangat bijak yang nantinya tidak merugikan pihak manapun. Sehingga program sekolah jalan, kebutuhan guru jalan, hak guru terpenuhi, kewajibannya juga terlaksana. Seperti itu.
Terima kasih Pak Ferry, ini wawancara singkat saya dengan Pak Ferry Siap. Ismawang dari MI Muhammadiyah 25 Surabaya. Kalau boleh tahu posisinya di mana Pak? Alamat MI Muhammadiyah 25 Pak? Jalan Sidoto Wetan nomor 1 jalan. Jalan Sidoto Wetan 1 jalan nomor 18. nomor 18. Jadi teman-teman yang area Surabaya dekat-dekat sini boleh nanti Siap. untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA. Di MI. Nanti ada di Surabaya. Nanti kita akan upload di YouTube juga Pak Ferry. Siap. Kita upload di Merdeka Belajarnya punya Pak Menteri ya. Terima kasih Pak Ferry. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.